Ya, mudah-mudahan tidak terkendala jaringan ya. Nah, kita masih dengan kutipan dan catatan kaki materi pada modul 7. Nah, kalau pada materi modul 7 ini berbicara tentang kutipan dan catatan kaki adalah sebuah materi yang sangat signifikan juga kontribusinya bagi penulisan artikel ilmiah atau karya ilmiah. Baik, tidak berlama-lama kita dengar pemahaman Devana tentang kutipan dan catatan kaki. Disilakan, Nak. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Enci. Selamat pagi, teman-teman dan Enci. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya sendiri mengenai kutipan dan catatan kaki. Yang pertama, tujuan membuat kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, pengarang ataupun ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Tujuannya yaitu hal-hal yang penting dan yang sudah dikenal atau sudah ditulis dalam buku-buku tidak perlu diselidiki lagi. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggap benar, itu dengan menyebutkan di mana pendapat itu dibaca sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Jenis kutipan, menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seseorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau intisar dari pendapat tersebut atau dapat pula berupa parafrase. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, contohnya ada 2, yaitu bahasa Melayu telah diadop sejak Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan. Di sini tampak peranan bahasa Indonesia di dalam memperkuat dan menyebarkan nasionalisme di Indonesia. Tidak mengherankan kalau dikatakan bahasa menunjukkan bangsa dari Tilaar 2007 halaman 11. Mayor Polak dalam Abdul Syani 1987 halaman 98 menguraikan tentang pengertian kelompok berdasarkan persepsi bahwa kelompok atau grup merupakan sejumlah orang yang ada dalam hubungan antara satu sama lain. Antara hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Kutipan langsung lebih dari 4 baris, ada 2, menggunakan tanda kutip dan tak menggunakan tanda kutip. Yang pertama, menggunakan tanda kutip contohnya mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Dalam sebuah sistem kebudayaan, unsur kebudayaan sangatlah penting untuk melihat apa saja yang bisa dikategorikan kebudayaan. Bronislaw Malinowski dalam buku Saifuddin 2015 halaman 2005 halaman 167 sampai 168 menyatakan bahwa ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi sistem norma-norma yang memungkinkan kerjasama antara anggota masyarakat agar menyesuaikan dengan alam sekelilingnya. Organisasi ekonomi, alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan atau keluarga adalah lembaga pendidikan utama, organisasi kekuatan atau politik. Yang kedua, tanpa menggunakan tanda kutip, kutipan adalah pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai oleh tanda kutip. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau penelitian dari penulis lain, atau penulis sendiri yang telah, menurut penulis, kata telah harus dihilangkan, terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan dalam buku Az-Zahari 2005 halaman 38. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung seperti dikatakan oleh
Goris Keraf tahun 1983 halaman 3 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Yang kedua, argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis dalam buku Keraf tahun 1983 halaman 3. Catatan kaki adalah keterangan atas teks yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau tidak langsung, serta untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Contoh catatan kaki 1-3 pengarang Sumi Winarsi, Rida Yulfika, Bagus Wicaksono dalam buku Belajar Bahasa Indonesia Bandung Acarya tahun 2005 halaman 32. Contoh catatan kaki 4 atau lebih pengarang Mahmud Hidayat dan kawan-kawan Bahasa dan Sastra Indonesia Klaten Cipta Aji Pranama tahun 2004 halaman 45. Referensi yang berasal dari majalah atau surat kabar Fajar Samudra SMA 2 Sekolah yang Punya Budaya Jawa, majalah pelajar MOP Juni tahun 2005 halaman 22. Catatan kaki jika sumbernya dari buku penerima Multatuli, Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda terjemahan Haji D. Yasin, Jakarta Jambatan tahun 1972 di halaman 54. Jika catatan kaki sumbernya dari artikel, jika referensinya berupa artikel dalam antologi ataupun ensiklopedia. Melani Budianta bercermin pada kaki langit, kreativitas, dan pendidikan sastra pelajar Indonesia. Kaki langit sastra pelajar, Ed Jamal D. Rahman, Jakarta, Majalah Sastra Horizon, dan Kaki Langit tahun 2002 di halaman 282. Catatan kaki dari internet untuk format penulisan, nama penulis, judul tulisan, akses dari alamat web pada tanggal mengakses, dan pukul atau waktu mengakses. Contohnya, Richard Whittle, High Sea Piracy Crisis in Aden, Aviation Today diakses dari halaman web pada tanggal 31 Mei 2013 pukul 10:47. Singkatan dalam catatan kaki, ibid, singkatan dari idem, maksudnya adalah di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Contoh, Goris Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 1999 halaman 8. Ibid halaman 15 berarti dikutip dari buku yang sama dengan buku di atas. Opsit, singkatan dari opere citato yang artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain. Goris Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1999 halaman 8. Ismail Marahimin menulis secara populer Pustaka Jaya Jakarta tahun 2001 halaman 46. Sudijo dan Mansur Hasan keterampilan menulis paragraf Remaja Rosda Karya Bandung halaman 23. Goris Keraf, Opere Citato halaman 8 berarti diambil dari buku yang telah disebutkan di atas. Loksit, kependekan dari Loko Citato, maksudnya di tempat yang telah disebut. Loksit digunakan jika menunjukkan ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebutkan.